Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas kelanjutan dari soal di kelas tutorial yang belum sempat dijelaskan ya. Nah, dibahas. Oke, sebuah roda dengan radius 2,83 cm dipercepat. Jadi misalkan ada sebuah roda, nah dia punya R-nya sebesar itu, ya 2,83 cm. Dia dipercepat dari keadaan diam. Berarti tadinya dia udah diam terus dipercepat hingga dia tuh mempunyai kecepatan sebesar 2760 putaran per menit dengan percepatan rotasinya atau alfanya itu adalah 14,2 rad per sekon kuadrat. Nah, di sini yang ditanya adalah pertama percepatan tangensial. Nah, yang kedua kita diminta untuk mencari berapakah percepatan radial. Nah, ingat lagi percepatan radial itu nama lain dari percepatan di soal sebelumnya itu ada, cuma di sini saya tulis di review pertama. Itu nih, percepatan sentripetal atau nama lainnya percepatan radial. Jadi sebetulnya itu dicari percepatan sentripetalnya gitu. Jadi ini saya tulis saja AS. Lalu yang C itu melalui jarak berapakah pada titik rim yang bergerak selama putaran. Jadi sini dicarinya itu adalah R-nya ya. R atau S-nya. Jarak ya. Oh ya, jarak, sorry. Kalau radius itu R, kita lambangkan jarak dengan S. Nah, jadi untuk mencari percepatan translasi dulu kita harus mengingat kembali ini persamaan ini ya. Kalau kita di translasi itu ada S, ada V, ada A. Kalau ini ada theta, ada omega, ada alpha. Kalau kita kali R semuanya ini namanya jadi ini. Nah, ini itu adalah percepatan translasinya. Jadi kita untuk mengerjakan bagian A itu kita gunakan persamaan yang ini. Oke. Nah, jadi kalau kita kerjakan, kita kan udah dapat alfanya tuh. Nah, ini kita jadiin meter dulu ya. Jangan lupa. Jadi 2,83 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini nanti juga putaran per menit ini kita akan ubah jadi rad per sekon. Oke. Karena di A itu nggak ada hubungannya dengan omega, jadi kita langsung kerjakan dulu aja. Ups, salah. Jadi alfa kan percepatan translasi itu sama dengan alfa dikali R, dimana alfanya itu adalah 14,2 dikali R. R-nya ini ya 2,83 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini kita akan peroleh nilainya kurang lebih 40,2 kali 10 pangkat min 2 meter atau 40,2 cm. Nah, terus yang mencari percepatan sentripetal. Ingat, percepatan sentripetal itu rumusnya adalah AS sama dengan V kuadrat per R, ya kan, dimana V kuadrat ini dengan hubungan yang kedua ini kita peroleh itu adalah omega R dikuadratin dibagi R. Artinya kan ini omega kuadrat R ya. Nah, ini kita akan mengambil dari omega setelah dia berputar selama percepatan ini, yaitu 2760 putaran per menit. Ini kita ubah dulu. Kita ubah jadi omega satunya adalah 2760. Ini kita kalikan dengan 2V per 60. Nah, ini hasilnya adalah 289 rad per sekon. Nah, kita cari ini tinggalannya AS sama dengan 289 rad per sekon, kita kuadratkan dikali dengan R. R-nya di sini tadi 2,83 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini nanti kita akan peroleh nilainya sebesar 36 kali 10 pangkat 3 meter per sekon kuadrat. Nah, nanti kalau misalkan ditanya percepatan total, berarti nanti totalnya itu adalah AT
ditambah dengan AS, A translasi ditambah dengan A sentripetal, atau kalau kita bentuk ini jadi seperti ini. Kenapa dipakai akar kuadrat? Karena ingat tadi dalam suatu gerak melingkar itu antara percepatan ini yang rotasi sama yang menuju pusat lingkaran itu tegak lurus, makanya kita pakai Pitagoras gitu. Nah terus yang C, melalui jarak berapakah rim tersebut bergerak selama putaran. Jadi di sini kita tambahin dulu. Nah berarti kan itu kita mencari S ya. S itu tadi di sini sebelumnya itu kan sebetulnya yang ini nih, kita menggunakan hubungan ini. Nah itu adalah theta dikali R. Nah berarti kita harus mencari theta nya terlebih dahulu. Nah theta itu sama dengan apa? Kita bisa pakai ini dengan GMBB. Jadi kita tahu nih rumus dari GMBB itu W yang pakai yang mana ya, sebentar. Sebetulnya udah ada dibahas di soal sebelumnya, saya tinggal kasih tahu aja ya. Nah nih ya, jadi ada 4 persamaan, 1, 2, 3, 4. Nah kita mau mencari theta, berarti antara persamaan 2 dan persamaan 3 kan. Nah tapi kita di persamaan 3 ini ada T, sedangkan kita nggak tahu T nya berapa. Jadi kita otomatis pakai yang persamaan 2 yang sudah diketahui semua. Omega 0 nya kan tadi 0, dia dari diam. Alfa ada, omega T ada. Oke, kita pakai yang ini ya jadi. Nah berarti omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2, plus ya karena dipercepat, 2 alfa dikali theta. Nah ini kita akan dapatkan tetanya. Karena ini tadi 0, karena diam ya, diam, maka omeganya 0. Maka di sini tinggal berupa 2 alfa theta. Berarti untuk mencari theta adalah omega T kuadrat per 2 alfa. Dengan omega T itu adalah omega setelah dia berputar tadi selama berapa ya tadi ya percepatannya. Nah ini yaitu omega 1 itu sendiri ya. Itu kan hanya penotasian di menyesuaikan soalnya. Nah ini sama dengan berapa tadi ya, weight ini ya, 289 kuadrat per 2 dikali alfanya tadi itu 14,2 ya kalau nggak salah ya. Ini sama-sama rad per sekon kuadrat kan ya. Ini kan dikuadratin. Oke. Nah, saya tulis ulang. Ini sama dengan kira-kira 2,94 kali 10 pangkat 3 rad. Nah, setelah kita mendapatkan tetanya, kita bisa mencari jaraknya untuk melakukan putaran itu. Jadi kan dia tuh, rim itu tuh tadinya diam, terus dikasih percepatan atau digerakkan ya, diputar dengan percepatan ini nih, percepatan nilainya 14,2 rad per sekon. Dia berputar kan sampai akhirnya omeganya berubah jadi ini nih 289 rad per sekon. Nah itu dalam putaran itu kira-kira jaraknya berapa gitu ya pertanyaannya ya tadi. Apa tadi ya, oh ya rad ini. Oke, 2,94 kali 10 pangkat 3 dikali dengan R nya. R nya tadi wait 283 kali 10 pangkat min 2 ya, meter. Betul kan ya? Nah ini hasilnya adalah 83,2 meter. Jadi ternyata dia itu dari awalnya diam sampai dia memiliki kecepatan ini, itu jaraknya adalah 83,2 meter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat selalu.